Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas anugerah Tuhan sehingga kita dapat berada di tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta, selaku dosen pengajar mata kuliah Strategi Finansial Manajemen, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan tugas kelompok kami di hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kami dari kelompok 7. Kami terdiri atas 7 anggota. Yang pertama, Ibu Paskalina Arumbewa selaku Ketua Kelompok. Selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom. Yang kedua, saya sendiri, Siska Rumbino sebagai moderator. Berikutnya yang ketiga, teman saya, Ibu Ika Yuliarti. Selamat malam semuanya. Berikutnya yang keempat, teman saya, Ibu Kristiana Handiken. Selamat malam semua. Berikutnya yang kelima, teman saya, Ibu Amelia Puspitasari. Selamat malam semuanya. Berikutnya yang keenam, teman saya, Ibu Helena Loisa Pedai. Selamat malam semuanya. Dan yang ketujuh, teman saya, Bapak Michael Simbiak. Selamat malam. Demikian perkenalan singkat dari kami kelompok 7. Dalam kesempatan ini, selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, materi mengenai derivatif dan lindung nilai. Pokok pembahasan kami antara lain, yang pertama, strategi lindung nilai risiko kurs dengan kontrak forward dan opsi falas. Yang kedua, strategi lindung nilai risiko suku bunga dengan FRI dan IRS antara lain, rate exchange, pengertian daripada FRA, serta beberapa contoh, rumus, dan perhitungan dari FRA. Berikut mengenai strategi lindung nilai dengan duration hedging. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Paskalina Arumbewas. Kepada Ibu Paskalina, disilahkan. Terima kasih Ibu Siska. Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan materi tentang strategi lindung nilai kurs dengan kontrak forward dan opsi falas. Pengertian derivatif dan lindung nilai. Di era globalisasi sekarang ini menyebabkan lingkup bisnis semakin meluas hingga pada perdagangan internasional.
Hal ini membuat setiap negara semakin meningkatkan produksi barang maupun jasa untuk dipasarkan hingga pasar internasional. Pangsa pasar yang semakin luas ini menciptakan suatu keuntungan bagi setiap perusahaan dengan ikut dalam transaksi perdagangan internasional dan memperoleh keuntungan yang sulit diperoleh apabila hanya melakukan transaksi bisnis di dalam negeri. Perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan internasional akan menghadapi masalah yang lebih rumit daripada ketika perusahaan hanya berurusan dengan pasar domestik. Maka digunakanlah cara derivatif. Apa itu derivatif? Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Lindung nilai atau hedging dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko pada suatu investasi. Lindung nilai itu sendiri adalah suatu strategi yang bertujuan mengurangi dampak risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut. Lindung nilai juga dilakukan terhadap mata uang dan dilakukan oleh para investor guna melindungi investasinya di negara lain. Lindung nilai berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/PBI/2013. Pengertian lindung nilai sendiri itu adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Next, jenis-jenis derivatif dan lindung nilai. Instrumen derivatif melalui metode hedging atau lindung nilai secara umum terbagi atas 4 kontrak sebagai berikut. Yang pertama, forward contract adalah perjanjian antara sebuah perusahaan dengan sebuah bank komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan kurs nilai tukar tertentu yang disebut kurs forward pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak forward sendiri merupakan kontrak yang dibuat antara nasabah dengan bank untuk melakukan sejumlah penjualan maupun pembelian falas di masa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak itu dibuat. Adapun beberapa keuntungan kontrak forward antara lain, yang pertama terhindar atau mengurangi risiko rugi kurs. Yang kedua, disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Yang ketiga, digunakan untuk melindungi risiko exchange rate untuk pembelian atau penjualan valuta di masa yang akan datang. Yang keempat, jika ada suatu transaksi bisnis, kontrak forward dapat menghilangkan currency exposure karena kurs valuta untuk masa yang akan datang telah ditetapkan. Yang kelima, yaitu perhitungan kalkulasi biasa yang pasti. Forward contract mampu melindungi perusahaan dari risiko exchange rate dan menghasilkan peningkatan selisih kurs.
Contoh forward kontrak atau kontrak forward yaitu misalnya begini. Seorang petani menyetujui kontrak forward dengan perusahaan pengolahan makanan untuk menjual hasil panennya pada harga tetap di bulan November yang akan datang. Yang kedua, option kontrak. Option kontrak itu adalah kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pemegang kontrak itu untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu atau strike price dalam jangka waktu. Opsi beli suatu mata uang akan dikatakan menguntungkan jika kurs nilai tukar saat ini lebih tinggi dari strike price atau harga tertentu. Opsi beli dapat digunakan untuk perlindungan dari kenaikan harga valuta atau harga komoditas yang akan digunakan pemegang opsi. Opsi jual mata uang dikatakan menguntungkan jika kurs nilai tukar saat ini lebih kecil dari strike price atau dari harga tertentu. Kontrak opsi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, opsi pada indeks saham. Ini biasa digunakan kepada para spekulan yang seringkali menggunakan indeks harga saham untuk mendapatkan keuntungan akibat perubahan harga di pasar saham. Sama dengan metode lain yang beresiko. Metode ini juga dapat mendatangkan kerugian yang cukup besar. Tetapi resiko ini diimbangi dengan jangka jatuh tempo opsi yang relatif pendek. Membeli sebuah opsi jual pada indeks saham adalah salah satu cara bagi investor untuk melindungi portofolio investasinya akibat penurunan drastis di pasar saham. Hal ini dikarenakan investor mempunyai hak untuk menjual opsinya dengan profit jika pasar saham turun. Kesulitan menemukan indeks saham di pasar yang sangat mewakili atau mencerminkan saham pada kontrak opsi adalah salah satu hambatan investor jika menggunakan opsi jenis ini. Faktor hambatan lain adalah bahwa indeks selamanya bergerak searah dengan pergerakan pasar. Opsi yang kedua adalah opsi pada suku bunga kontrak. Opsi pada suku bunga kontrak ini sebenarnya adalah sama dengan kontrak opsi pada obligasi pemerintah. Karena perubahan suku bunga menyebabkan perubahan harga obligasi. Pemegang obligasi dapat melindungi investasinya dengan menggunakan kontrak opsi pada suku bunga ini. Sebagaimana pemegang saham dapat hedge atau melindungi investasinya dengan menggunakan kontrak opsi pada indeks saham. Opsi pada suku bunga digunakan untuk mengimbangi kerugian nilai yang terjadi antara tanggal pembelian opsi dan tanggal jatuh tempo obligasi. Jika uang yang diterima dari pembayaran obligasi jatuh tempo diinvestasikan lagi dengan bunga yang lebih rendah, profit atau keuntungan dari perdagangan opsi dapat menutupi sebagian kerugian tersebut. Opsi yang ketiga adalah opsi pada mata uang investasi. Di luar negeri sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang. Investor dapat melindungi investasi portofolionya dengan cara membeli opsi pada mata uang negara di mana investasinya berada. Misalnya saja seorang investor asal Australia
mempunyai sebagian besar portofolio investasinya di Jepang. Pada saat nilai mata uang yen melemah terhadap dolar Australia, investasi investor Australia di perusahaan Jepang akan kehilangan nilainya. Tetapi karena adanya opsi atau hak untuk membeli yen Jepang dengan kurs yang lemah, dapat dijual lagi dengan profit dan mengurangi kerugian pada nilai investasi tersebut. Opsi yang berikutnya adalah opsi pada kontrak futures. Opsi ini tersedia dalam banyak jenis kontrak futures suku bunga saham. Opsi pada kontrak futures memberikan pemegangnya hak untuk melakukan sesuatu, jual atau beli pada kontrak-kontrak futures. Ada beberapa keuntungan yang menjadikan alasan mengapa seorang investor tertarik untuk memegang hak opsi pada sebuah kontrak futures. Antara lain adalah leverage dan spekulasi dengan risiko terbatas. Misalnya saja, pembeli dari sebuah opsi beli pada kontrak futures memiliki tingkat leverage yang lebih dibandingkan pembeli dari sebuah opsi beli biasa. Karena biasanya jika pemegang opsi melaksanakan haknya, dia harus segera mempunyai sejumlah uang cash. Pada kasus opsi beli pada kontrak futures ini, ketika pemegang opsi berniat melaksanakan haknya, dia hanya meletakkan sejumlah uang untuk margin saja. Jumlah uang yang relatif sedikit ini tentunya dapat menghasilkan keuntungan besar pada saat penyelesaian kontrak futures. Contoh yang berikutnya yaitu opsi pada kontrak futures juga dapat digabungkan dengan kontrak futures biasa untuk berspekulasi dengan risiko yang rendah atau mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang menguntungkan tetapi membatasi risiko kerugian. Contoh ini itu adalah membeli opsi jual pada kontrak futures suku bunga. Jika harga futures turun, spekulan dapat mengimbangi kerugiannya dengan keuntungan yang didapat dari opsi jual. Karena apabila harga spot turun, posisi long pada futures bernilai turun dan pada opsi jual menguntungkan. Contohnya, seorang pedagang membeli call option saham ABC dengan harga pelaksanaan Rp2.350. Jika harga saham naik di atas Rp2.350, ia dapat menggunakan opsi untuk membeli saham dengan harga rendah. Yang ketiga yaitu kontrak berjangka atau futures. Kontrak berjangka atau futures ini mirip dengan kontrak forward, tetapi diperdagangkan di bursa dengan standar tertentu, termasuk ukuran kontrak dan tanggal kadaluarsa. Ini menciptakan likuiditas yang lebih besar dan transparan pada pasar yang lebih tinggi. Pihak yang telah setuju untuk mengirim sesuatu dinamakan pihak yang menjual kontrak atau go short. Sedangkan pihak lain yang setuju untuk menerima dinamakan pihak yang membeli kontrak atau go long. Berbeda dengan kontrak opsi di mana individu yang terlibat pada kontrak yang mempunyai hak, bukan kewajiban untuk membeli dan menjual aktiva finansial. Kontrak futures mengatur bahwa individu yang terlibat kontrak berkewajiban melakukan pengiriman dan penerimaan. Transaksi futures atau forwards juga berbeda dari transaksi spot, yang mana mewajibkan pihak bertransaksi
untuk melakukan pengiriman segera atau delivery on the spot pada harga spot. Selain itu, terdapat 4 perbedaan pokok antara kontrak futures dan forward, yaitu yang pertama, kontrak futures sudah sangat standar design. Artinya bahwa bursa tempat perdagangan futures telah menentukan tanggal jatuh temponya kontrak, lokasi pengiriman, kualitas dan kuantitas yang jelas dari barang yang akan dikirimkan pada setiap kontrak. Jadi para individu atau pihak yang terlibat tidak perlu lagi negosiasi mengenai hal-hal ketentuan seperti di atas. Standar design di bursa inilah yang juga menyebabkan pasar untuk futures sangat liquid. Yang kedua, bursa futures. Bursa futures ini menjamin kinerja masing-masing lembaga clearing yang terlibat di perdagangan futures. Setiap lembaga clearing juga menjamin kinerja dari masing-masing pedagang atau traders. Jaminan ini meningkatkan likuiditas bursa futures. Yang ketiga, untuk membatalkan atau keluar dari sebuah kontrak yang telah dibeli atau dijual, satu pihak dapat menjual atau membeli kontrak yang identik. Bursa juga dapat membatalkan posisi long pertama dengan posisi short kedua, sehingga posisi bersih adalah 0. Yang keempat, setiap akhir hari perdagangan, keuntungan dan kerugian pada setiap transaksi dapat dihitung. Jika terjadi keuntungan pada posisi tertentu, maka bursa akan membayar cash kepada lembaga clearing yang menjamin seorang pedagang. Sebaliknya, jika terjadi kerugian pada suatu posisi, maka lembaga clearing yang memberi penjaminan seorang pedagang akan membayar kerugian tersebut secara cash kepada bursa. Prinsip lindung nilai dengan prinsip kontrak futures. Lindung nilai dalam hal ini adalah penggunaan transaksi futures sebagai pengganti atau substitusi sementara dari transaksi di pasar spot. Sepanjang harga spot dan harga futures bergerak bersama-sama, adanya kerugian pada satu posisi akan dihapuskan dengan adanya keuntungan atau profit di posisi lainnya. Ketika jumlah kerugian dan keuntungan sama besar, maka lindung nilai ini dinamakan lindung nilai sempurna atau perfect hedge. Pada sebuah pasar di mana kontrak futures dinilai dengan benar, lindung nilai sempurna seharusnya akan menghasilkan tingkat pengembalian sebesar tingkat bunga pada sekuritas tak berisiko. Pada praktiknya, aktivitas lindung nilai tidaklah semudah ini. Jumlah kerugian dan keuntungan pada sebuah transaksi lindung nilai akan ditentukan oleh hubungan antara harga spot dan harga futures ketika sebuah transaksi lindung nilai itu dimulai dan diselesaikan. Selisih dari harga spot dan harga futures dinamakan basis. Jika harga kontrak futures dinilai berdasarkan nilai teoritisnya, maka selisih antara harga spot dan harga futures adalah cost of carry, yaitu biaya-biaya transaksi, pembiayaan, atau penyimpanan yang timbul. Risiko yang ditanggung oleh hedger adalah risiko basis. Risiko perubahan basis karena kontrak futures dihargai secara salah
dibandingkan dengan harga spotnya. Maka dari itu, aktivitas lindung nilai berkenaan dengan substitusi risiko harga oleh risiko basis. Atau digantikannya risiko bahwa harga futures akan berubah oleh risiko basis futures. Atau selisih harga spot dan futures akan berubah. Macam-macam hedging dengan futures sebagai berikut. Yang pertama, cross hedging. Kontrak futures yang digunakan untuk melindungi nilai suatu posisi, di mana sebuah portofolio atau satu instrumen tidak identik dengan underlying instrumennya, dinamakan cross hedging atau hedging silang. Cross hedging sangat umum dilakukan pada manajemen portofolio atau manajemen aktiva atau kewajiban karena tidak adanya kontrak futures untuk spesifik saham atau obligasi. Di sini cross hedging menimbulkan satu resiko lagi. Resiko bahwa pergerakan harga sebuah underlying instrumen tidak dapat secara persis mengikuti pergerakan harga portofolio atau instrumen yang dilindungi nilainya. Karena itu, efektivitas dari sebuah cross hedge ditentukan oleh hubungan antara harga spot dari underlying instrumen dan harga futuresnya, dan hubungan antara nilai pasar portofolio dan harga spot dari underlying instrumen kontrak futures. Yang kedua, short hedging. Short hedge digunakan untuk perlindungan terhadap penurunan pada harga spot dari instrumen finansial atau portofolio di masa datang, atau perlindungan terhadap kenaikan tak terduga dari tingkat suku bunga. Dalam melaksanakan short hedge, pihak hedger akan menjual kontrak futures. Dengan adanya short hedge, maka pihak hedger telah menetapkan harga. Yang ketiga, long hedging. Long hedge digunakan untuk perlindungan terhadap kenaikan pada harga spot dari instrumen finansial atau portofolio di masa datang, atau perlindungan terhadap penurunan yang tak terduga pada tingkat suku bunga. Dalam melaksanakan long hedge, pihak hedger membeli kontrak futures. Sebagai contoh ilustrasi kedua jenis lindung nilai, akan digunakan kontrak futures dengan underlying instrumennya adalah tingkat suku bunga. Lembaga keuangan sangat sering menggunakan kontrak futures ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan dan penurunan suku bunga di pasar. Misalnya, sebuah bank dengan negatif gap berniat melindungi dirinya dari adanya kenaikan suku bunga yang akan menurunkan profitabilitas. Jika suku bunga di pasar naik, maka tingkat pengembalian dari pinjaman dengan bunga tetap tidak akan meningkat sebesar dari suku bunga simpanan yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Pihak bank akan melakukan short hedge di pasar suku bunga futures dengan cara menjual kontrak futures pada obligasi. Kontrak obligasi ini dipilih karena sifatnya yang jangka panjang dan pembayaran kupon tetap adalah sama dengan aktiva bank yang berupa pinjaman berbunga tetap jangka panjang. Yang berikutnya yaitu swaps. Kontrak swaps adalah
perjanjian antara dua pihak untuk menukar aliran kas atau pembayaran berdasarkan kondisi tertentu. Hal ini mencakup pertukaran suku bunga, mata uang, atau komoditas. Contoh kontrak swaps yaitu Bank A dan Bank B dapat mengatur interest rate di mana Bank A membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga mengambang dari Bank B. Sedangkan Bank B membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga mengambang dari Bank A. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan resiko derivatif serta lindung nilai akan disampaikan oleh Ibu Ika Yuliarti. Kepada Ibu Ika dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Paskalina. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sekaligus manfaat derivatif ada 3, yaitu yang pertama adalah hedging atau lindung nilai. Salah satu fungsi utama derivatif adalah lindung nilai terhadap fluktuasi harga atau perubahan kondisi pasar, di mana para pelaku pasar dapat menggunakan derivatif untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat perubahan nilai aset dasar seperti saham, mata uang, komoditas, atau suku bunga. Dalam hal ini, derivatif bertindak sebagai asuransi yang membantu melindungi nilai aset atau arus kas dari perubahan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah spekulasi. Derivatif juga digunakan oleh para spekulator yang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset dasar. Hal itu bisa terjadi karena kontrak di pasar derivatif, seperti halnya di pasar secara fisik, juga berubah harganya sehingga orang-orang bisa meraih profit dengan cara memperjualbelikan kontrak derivatif. Investor dengan pandangan yang kuat tentang arah pergerakan pasar dapat memanfaatkan derivatif untuk memperoleh exposure tanpa harus memiliki aset fisik. Walaupun spekulasi melibatkan risiko yang lebih tinggi, hal ini juga dapat menghasilkan keuntungan yang besar jika dapat diprediksi dengan benar. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan kontrak pada derivatif, yakni penyelesaian kontrak melalui serah terima fisik barang pada hari-hari selanjutnya, penyelesaian secara tunai atau cash settlement, dan penyelesaian melalui pemberian hak untuk membeli atau menjual sebuah produk pada masa jatuh tempo. Yang ketiga adalah arbitrage. Arbitrage adalah praktik memanfaatkan perbedaan harga antara aset yang serupa di pasar yang berbeda. Derivatif sering digunakan dalam strategi arbitrage untuk mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan harga antara pasar atau instrumen yang terkait. Selanjutnya, dasar hukum derivatif adalah di Indonesia, dasar hukum derivatif terutama diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan keuangan. Berikut ada 5 dasar hukum terkait pelaksanaan derivatif, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu Undang-Undang Pasar Modal merupakan dasar hukum utama yang mengatur pasar modal di Indonesia. Dalam undang-undang ini, derivatif didefinisikan sebagai instrumen keuangan derivatif dan diatur tentang penggunaan, perdagangan, dan pengawasan derivatif.
Nomor 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini mengatur tentang sektor perbankan dan bagian terkait dengan derivatif adalah mengenai kegiatan kontrak derivatif yang diatur oleh bank. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Yang keempat, SK Bapepam tanggal 20 Februari 2003 nomor Cap-07-PM-2003 tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek. Yang kelima, Peraturan Bapepam tanggal 31 Oktober 2003 nomor Romawi 3 E.1 tentang kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek. Selanjutnya adalah resiko derivatif. Risiko derivatif ada 3, yaitu 1. Risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko akibat fluktuasi harga aset dasar yang mendasari derivatif. Perubahan dalam harga saham, komoditas, mata uang, atau suku bunga dapat memiliki dampak langsung pada nilai derivatif. Jika pergerakan harga tidak sesuai dengan ekspektasi, ini dapat mengakibatkan kerugian finansial. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit muncul ketika salah satu pihak dalam kontrak derivatif gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau pengiriman. Ini bisa terjadi jika salah satu pihak mengalami kesulitan keuangan atau gagal mematuhi kesepakatan kontrak. Risiko kredit dapat mengarah pada kerugian finansial yang signifikan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi ketika tidak ada cukup pembeli atau penjual di pasar untuk menjalankan transaksi derivatif dengan cepat. Ini bisa mengakibatkan kesulitan untuk membeli atau menjual derivatif dengan harga yang diinginkan. Risiko likuiditas dapat menyulitkan keluar dari posisi atau mengakibatkan kerugian akibat perbedaan harga. Selanjutnya, derivatif dalam dunia kripto. Kripto menjadi salah satu jenis komoditi. Aset kripto pun memiliki terkaitan erat dengan derivatif dan kontraknya. Pada dasarnya, derivatif kripto adalah suatu kontrak atau pembayaran atau keuangan yang nilainya diukur dari aset yang melandasinya. Terkait hal tersebut, aset yang dipakai adalah jenis-jenis aset kripto, misalnya Bitcoin dan aset-aset lainnya. Beberapa jenis utama derivatif kripto seperti futures dan opsi dapat dipakai untuk manajemen risiko, spekulasi, dan juga meningkatkan posisi. Adapun di dalamnya juga termasuk jenis-jenis derivatif pada umumnya, antara lain kontrak berjangka, opsi, dan swap. Sementara itu, untuk manfaat perdagangan derivatif kripto, seperti halnya pada bentuk derivatif lainnya, yakni untuk melindungi nilai atau harga sebuah komoditas pada masa yang akan datang. Di samping itu, instrumen derivatif pun mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya kerugian serta risiko keuangan perusahaan. Di sisi lain, risiko dari perdagangan derivatif kripto sangat terkait erat fungsinya sebagai alat spekulasi. Mengingat bahwa jenis investasi ini punya sifat yang berisiko tinggi serta pergerakan pasar yang sulit untuk diprediksi,
Spekulasi berlebihan tentunya bisa menimbulkan risiko kerugian yang besar. Selanjutnya, keuntungan dan risiko perdagangan derivatif. Seperti halnya jenis instrumen investasi lainnya, perdagangan derivatif pun memiliki keuntungan dan risiko tersendiri. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan derivatif berkaitan dengan manfaat menggunakan instrumen investasi ini. Di antaranya, lindung nilai dan peluang spekulasi. Derivatif pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk melindungi risiko perubahan harga aset. Pasalnya, kontrak komoditi derivatif punya keterkaitan yang erat dengan komoditas atau produk yang melandasinya. Di samping itu, nilai sebuah kontrak derivatif akan bergerak sejalan dengan produk yang melandasinya di spot market. Dalam hal ini, derivatif kemudian bisa dimanfaatkan untuk tujuan spekulasi dan mengambil keuntungan dari perubahan harga aset. Sementara itu, ada beberapa risiko yang terkait dengan perdagangan derivatif, di antaranya termasuk volatilitas harga dan risiko keamanan. Hal itu karena derivatif lazimnya akan memakai prediksi harga yang ada di masa mendatang. Maka dari itu, instrumen investasi yang satu ini tentunya akan memiliki risiko yang lebih tinggi. Risiko yang terkait dengan perdagangan derivatif, yakni terkait risiko keamanan, sehingga diperlukan riset yang lebih dalam terkait produknya. Selanjutnya, pertimbangan penting sebelum terlibat dalam perdagangan derivatif. Slide selanjutnya, Pak Michael. Oke. Perdagangan derivatif pada dasarnya dapat memberikan profit yang besar bagi investor yang terjun di dalamnya. Meski demikian, tentu jenis instrumen investasi ini juga memiliki risiko berupa kerugian. Maka dari itu perlu pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk terlibat dalam perdagangan derivatif. Berikut ini beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Pemahaman yang baik tentang risiko yang terkait dengan derivatif. Pertimbangan yang pertama adalah pentingnya pemahaman yang baik tentang risiko yang terkait dengan derivatif. Dalam hal ini, penting untuk melakukan riset dan menggali pengetahuan mendalam terlebih dahulu sebelum memutuskan terlibat dalam perdagangan derivatif. Yang kedua, konsultasikan dengan penasihat keuangan yang kompeten. Sebelum memulai perdagangan derivatif, juga penting untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang kompeten. Hal itu penting dilakukan karena terkait untuk mendapatkan informasi dan saran yang baik terkait instrumen investasi yang satu ini. Demikian penjelasan singkat dari saya terkait fungsi, manfaat, dan risiko derivatif. Selanjutnya penjelasan tentang strategi lindung nilai risiko suku bunga dengan FRA dan IRS oleh Ibu Amalia Puspitasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ika. Baik, kita sudah tadi mendengarkan strategi lindung nilai risiko kurs dengan kontrak forward dan opsi falas. Sekarang kita di strategi lindung nilai risiko suku bunga dengan FRA dan IRS. Next, saya akan menjelaskan tentang exchange rate. Adalah nilai tukar dari satuan uang sebuah negara saat disandingkan dengan satuan uang dari negara lain. Nilai tukar sebuah mata uang tentu akan terus mengalami perubahan atau fluktuasi tanpa henti. Hal ini dikarenakan ada beragam hal yang mempengaruhi perubahan
nilai tukar uang sebuah mata uang. Beberapa di antaranya adalah tingkat suku bunga sebuah negara, tingkat inflasinya, dan juga intervensi dari bank sentral pada pasar uang. Exchange rate bisa disebut pula sebagai kurs, yaitu perbandingan harga atau nilai mata uang. Hal ini berarti jika seluruh mata uang dari negara di seluruh dunia mempunyai harga atau nilai yang tidak sama, dengan begitu kamu perlu menukar uang tersebut dengan nilai atau harga yang sesuai dengan perbandingan atau exchange rate yang sedang berlaku. Metode pertukaran mata uang dalam menentukan exchange rate sebuah mata uang terdapat dua sistem utama yang dapat digunakan. Pertama adalah mata uang floating. Kedua adalah mata uang yang dipatok. Untuk sistem yang pertama, pasar akan menentukan exchange rate floating atau mengambangnya. Peran exchange rate pada aktivitas impor dan ekspor sesuai dengan definisi di atas, exchange rate akan mempengaruhi transaksi impor ataupun ekspor agar aktivitas tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Pada pasar valuta asing, PALAS, pada dunia pasar valuta asing terdapat proses transaksi penukaran mata uang sesuai dengan harga dan nilai yang telah ditetapkan serta disetujui oleh para pihak terkait. Next, berikutnya kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi exchange rate. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi memiliki arti sebagai melonjaknya harga jasa atau barang maupun bisa juga diartikan sebagai menurunnya nilai mata uang lokal. Perdagangan internasional merupakan dasar mata uang yang mempengaruhi inflasi karena mampu mengubah nilai dari valuta lokal ataupun asing. Contohnya, dengan inflasi tinggi, harga barang di negara tersebut akan meningkat sehingga jumlah barang yang diekspor akan menurun. Sebaliknya, jika inflasi rendah, permintaan ekspor dan akan meningkat sehingga turut mendorong pula nilai tukar mata uangnya. Yang berikutnya, kedua itu suku bunga yang berbeda. Selain itu, perbedaan suku bunga juga sedikit banyak memberi pengaruh terhadap nilai tukar karena berkaitan langsung dengan arus modal internasional. Apabila suku bunga negara meningkat, modal asing juga turut bertambah dan membuat nilai tukar valuta lokal menguat pula. Berikutnya yang ketiga yaitu kegiatan pada neraca pembayaran. Nilai tukar juga akan ikut berubah tergantung dari kegiatan pada neraca pembayaran. Saat aktif, neraca pembayaran akan meningkat permintaan dari debitur asing dan membuat nilai tukar uang lokal bertambah. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, sehingga aktivitas ini memberi pengaruh pula pada pergerakan kurs. Berikutnya adalah keempat yaitu kontrol pemerintah. Faktor ini mengarah pada aktivitas mengawasi nilai tukar dari valuta asing seperti membatasi impor dan sebagainya. Hal ini menjadikan permintaan akan falas menjadi lebih kecil dan menguatkan mata uangnya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan kebijakan guna menjaga kestabilan dari nilai tukar valuta lokalnya. Berikut terakhir itu ekspektasi. Tidak hanya itu, ekspektasi juga memegang andil pada perubahan exchange rate seperti melalui informasi atau kondisi khusus yang bakal terjadi di masa mendatang. Misalnya, kabar tentang naiknya inflasi di Amerika akan membuat pasar falas menjual mata uang negara tersebut karena nilainya diprediksi akan menurun di masa mendatang. Oke, next berikutnya, slide berikutnya yaitu tentang FRA atau forward rate
agreement. Perjanjian suku bunga berjangka atau FRA adalah kontrak over the counter atau OTC antara para pihak yang menentukan tingkat bunga yang harus dibayar pada tanggal yang disepakati di masa depan. Dengan kata lain, FRA adalah perjanjian untuk menukarkan komitmen suku bunga dengan jumlah nasional. Perjanjian kurs forward menentukan kurs yang akan digunakan beserta tanggal pengakhiran dan nilai nasional. FRA diselesaikan dengan uang tunai. Pembayarannya didasarkan pada selisih bersih antara tingkat bunga kontrak dan tingkat bunga mengambang di pasar tingkat referensi. Jumlah nasional tidak ditukar. Ini adalah jumlah tunai berdasarkan perbedaan tarif dan nilai tarif nasional. Perjanjian suku bunga berjangka biasanya melibatkan dua pihak yang menukar suku bunga tetap dengan suku bunga variabel. Pihak yang membayar suku bunga tetap disebut peminjam, sedangkan pihak yang membayar suku bunga variabel disebut dengan pemberi pinjam. Perjanjian forward rate dapat memiliki jangka waktu selama 5 tahun. Peminjam mungkin mengadakan perjanjian suku bunga berjangka dengan tujuan mengunci suku bunga jika peminjam yakin suku bunga akan naik di masa depan. Dengan kata lain, peminjam mungkin ingin memperbaiki biaya pinjamannya saat ini dengan mengadakan FRA. Perbedaan forward rate dan kontrak forward. Perjanjian forward rate berbeda dengan kontrak forward atau FWD. Forward mata uang adalah kontrak yang mengikat di pasar valuta asing yang mengunci nilai tukar untuk pembelian atau penjualan suatu mata uang di masa depan. Format mata uang adalah alat lindung nilai yang tidak melibatkan pembayaran di muka. Manfaat utama lainnya dari forward mata uang adalah dapat disesuaikan dengan jumlah dan periode pengiriman tertentu, tidak seperti kontrak berjangka mata uang standar. FWD dapat mengakibatkan penyelesaian pertukaran mata uang yang mencangkup transfer kawat atau penyelesaian dana ke dalam rekening. Ada kalanya kontrak saling hapus disebut dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku. Namun, saling hapus kontrak berjangka menghasilkan penyelesaian selisih bersih antara kedua nilai tukar kontrak. FRA menghasilkan penyelesaian selisih tunai antara perbedaan suku bunga kedua kontrak. Penyelesaian forward mata uang dapat dilakukan secara tunai atau dengan penyerahan dengan ketentuan bahwa opsi tersebut dapat diterima bersama dan telah ditentukan sebelumnya dalam kontrak. Berikutnya, ini adalah rumus dari forward rate agreement. Rumus dan perhitungan forward rate agreement atau FRA yaitu di mana FRAP adalah pembayaran FRA sama dengan buka kurung besar, buka kurung kecil, R. R adalah referensi atau suku bunga mengambang yang digunakan kontrak, dikurangi dengan FRA. FRA itu adalah tingkat kesepakatan suku bunga forward atau bunga tetap tarif yang akan dibayarkan, tutup kurung kecil, dikali NP. NP adalah pokok nasional atau jumlah pinjaman itu bunga diterapkan. Dikali P. P adalah jangka waktu atau jumlah hari dalam masa kontrak. Dibagi Y. Y adalah jumlah hari dalam setahun berdasarkan yang benar konversi hitungan hari untuk kontrak, yaitu 360 hari. Tutup kurung besar, dikali, buka kurung, 1 dibagi 1 ditambah
R. R adalah referensi atau suku bunga mengambang yang digunakan kontrak, dikali buka kurung kecil P. P adalah jangka waktu atau jumlah hari dalam masa kontrak dibagi Y adalah jumlah hari dalam setahun berdasarkan yang benar konversi hitungan hari untuk kontrak, yaitu 160 hari, tutup kurung kecil dan tutup kurung besar. Baik, selanjutnya rekan saya atas nama Kristiana akan menjelaskan contoh dari rumus FRA ya, maaf. Saya dipersilakan buat rekan saya, Kristina. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Amelia. Terima kasih semuanya juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya oleh rekan saya, Ibu Amelia, tentang strategi lindung nilai risiko suku bunga dengan FRA dan IRS atau yang kita sebut tadi exchange rate dan forward rate agreement. Dan rumusnya juga tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Maka pada kesempatan ini saya akan coba membahas sebuah kasus. Bapak Ibu tolong perhatikan slide-nya. Di sini di mana ada perusahaan A mengadakan FRI dengan perusahaan B, di mana perusahaan A akan menerima suku bunga tetap atau referensi sebesar 4% dari jumlah pokok 5 juta dolar dalam setengah tahun. Dan suku bunga FRA akan ditetapkan sebesar 50 basis poin dari itu. Kecepatan sebagai imbalannya. Perusahaan B akan menerima London Interbank Overnight Rate atau LIBOR 1 tahun yang ditentukan dalam 3 tahun berdasarkan jumlah pokok. Perjanjian tersebut akan diselesaikan secara tunai dengan pembayaran yang dilakukan pada awal periode maju. Didiskontokan dengan jumlah yang dihitung menggunakan kurs kontrak dan periode kontrak. Maka kita dapat asumsikan data-datanya sebagai berikut dan mari kita coba masukkan di dalam rumus FRI seperti yang ada di slide ini. FRI sendiri sama dengan ada 3,5%. R sendiri seperti yang tadi, R adalah referensi sebesar 40%, yaitu suku bunga yang mengambang. NP-nya di situ 5 juta US dollar. P sendiri 181 hari dalam hitungan setengah tahun. Y adalah 360 hari setelah dikonversi. Pembayaran FRI atau FRAP dapat kita hitung dan kita masukkan dalam rumus sebagai berikut. FRAP sama dengan buka kurung besar, buka kurung kecil, 0,04 dikurangi minus 0,035 tutup kurung kecil dikali 5 juta US dollar dikali 181 hari dalam hitungan setengah tahun dibagi 360 hari dalam 1 tahun setelah dikonversi, tutup kurung besar, terus dikali lagi, buka kurung 1 bagi 1 ditambah 0,04 dikali, buka kurung kecil, 181 hari dibagi 360 hari setelah dikonversi, tutup kurung kecil, tutup kurung besar, hasil yang kita dapat adalah 12.569,44 dikali 0,9
980.285. Hasilnya adalah FRAP-nya sama dengan 12.321,64 US dollar. Jadi, Bapak Ibu, tingkat kesepakatan suku bunga forward atau tarif yang akan dibayarkan adalah sebesar 12.321,64 US dollar. Nah, demikian penjelasan singkat yang dapat saya berikan terkait dengan FRA. Selanjutnya, rekan saya, Saudari Helen, akan menjelaskan tentang resiko FRA. Kepada Saudari Helen, dipersilahkan. Baik, siap. Terima kasih untuk Ibu Kristiana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risiko FRA, di mana FRA sendiri adalah forward rate, adalah sebuah kontrak over the counter atau OTC, artinya terdapat tingkat regulasi dan pengawasan yang lebih rendah terkait transaksi dibandingkan dengan kontrak berjangka. Terkadang sulit bagi salah satu pihak untuk menutup FRA sebelum tanggal jatuh tempo. Dan perjanjian tersebut juga memiliki resiko pihak lawan karena ada potensi salah satu pihak dalam kontrak dapat gagal untuk memenuhi kewajibannya. Perjanjian suku bunga berjangka atau FRA adalah kontrak over the counter atau OTC yang menetapkan tingkat bunga yang harus dibayar pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Para pihak dalam FRA tidak menukarkan jumlah nasional, sebaliknya mereka menyelesaikan kontrak secara tunai berdasarkan perbedaan tarif dan nilai nasional kontrak. Para pihak dapat mengadakan FRA untuk melakukan lindung nilai atau mendapatkan keuntungan dari pergerakan suku bunga di masa depan. Peminjam dapat menggunakan FRA untuk menetapkan biaya pinjaman mereka, sementara pemberi pinjaman dapat memperoleh manfaat dengan mengunci suku bunga yang telah ditentukan jika suku bunga pasar turun. Selanjutnya, next. Apa itu interest rate swap? Interest rate swap sendiri adalah suatu transaksi pertukaran arus kas antara dua pihak dengan mata uang sama namun suku bunga yang berbeda, seperti tingkat tetap ataupun mengambang. Interest rate swap sendiri memungkinkan para pihak untuk mengelola risiko suku bunga atau menurunkan biaya pinjaman mereka di antara manfaat lainnya. Next, tujuan dari interest rate swap sendiri adalah untuk membantu melindungi berbagai pihak dari resiko fluktuasi suku bunga dan meminimalkan biaya pinjaman. Selain itu, interest rate swap juga berperan sebagai instrumen spekulasi dalam investasi, di mana para investor sendiri dapat mencari keuntungan dari perbedaan suku bunga yang terkait dengan suatu pinjaman. Kemudian, manfaat dari interest rate swap adalah fleksibilitas kepada peminjam dan keuntungan pembayaran di muka. Misalnya, jika terjadi pembayaran di awal periode, maka peminjam akan menerima nilai aset tersebut saat periode berakhir tanpa mengurangi pihak lainnya. Pasalnya, hal ini sangat mungkin terjadi karena terdapat kesepakatan transaksi pertukaran di awal. Next. Kelebihan dari interest rate swap. Terdapat 3 kelebihan dari interest rate swap sendiri. Yang pertama adalah melindungi pihak-pihak dari risiko suku bunga, di mana interest rate swap sendiri dapat membantu berbagai pihak untuk melindungi diri dari fluktuasi suku bunga yang dapat mempengaruhi nominal biaya pinjaman. Yang kedua, mengurangi biaya pinjaman, di mana dengan melakukan interest rate swap, berbagai pihak dapat meminimalkan biaya pinjaman dengan mendapatkan suku bunga yang lebih rendah atau stabil. Yang ketiga, fleksibilitas bagi para pihak, di mana interest rate swap melibatkan dua pihak yang memiliki preferensi serta kebutuhan masing-masing. Melalui interest rate swap sendiri, hal tersebut dapat disesuaikan
sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengaturan pinjaman kepada pihak terkait. Next. Kelemahan IRS atau interest rate swap. Terdapat 3 kelemahan interest rate swap, di mana yang pertama terdapat risiko kredit. Interest rate swap melibatkan dua pihak yang saling berkomitmen untuk membayar bunga, sehingga terdapat risiko kredit jika salah satu pihak melakukan gagal dalam membayar. Yang kedua, risiko likuiditas. Interest rate swap biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga terdapat risiko likuiditas jika salah satu pihak membutuhkan dana lebih awal dan sulit untuk keluar dari perjanjian tersebut. Yang ketiga, kompleksitas. Interest rate swap adalah instrumen keuangan yang kompleks, sehingga memerlukan pemahaman yang baik dan analisa yang cermat sebelum melakukan perjanjian. Next. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi IRS. Yang pertama, ketergantungan perhitungan suku bunga. Interest rate swap memiliki ketergantungan terhadap perhitungan suku bunga. Suku bunga dapat berubah secara tiba-tiba, dan jika suku bunga turun, interest swap sendiri dapat menjadi kurang menguntungkan bagi pihak dalam perjanjian. Sehingga sebelum melakukan perjanjian, Anda harus terlebih dahulu untuk melakukan riset lebih lanjut tentang ketergantungan ini. Yang kedua, biaya transaksi. Interest rate swap juga memiliki biaya transaksi pertukaran. Biaya tersebut termasuk dalam yang pertama biaya hukum, yang kedua biaya transaksi, biaya administrasi, dan yang ketiga biaya penilaian. Biaya transaksi dapat menjadi cukup signifikan sehingga Anda harus memperhitungkan dengan seksama sebelum membuat keputusan untuk melanjutkan perjanjian. Selanjutnya, strategi lindung nilai duration hedging akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Michael Simbiak. Untuk Bapak Michael Simbiak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait dengan strategi lindung nilai duration hedging. Untuk strategi lindung nilai duration hedging sendiri, itu merupakan sebuah shorting obligasi negara atau menggunakan kontrak berjangka, opsi, dan derivatif lainnya untuk menargetkan durasi yang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya dimiliki portofolio. Namun dari duration hedging ini sendiri ada memiliki sisi negatif. Sisi negatifnya yaitu adalah imbal hasil daripada portofolio yang dilindungi akan sedikit berkurang karena biaya lindung nilai. Lalu, selain itu, penilaian dari PIMCO menemukan bahwa volatilitas sebenarnya bisa lebih besar daripada strategi berdurasi rendah di sektor kredit tertentu. Beberapa seperti dari ETF dan juga dari market factor treasury hedge dapat menurunkan durasinya hingga mendekati nol. Dan dengan strategi lindung nilai mereka, hal ini tentunya mereka gunakan untuk menjalankan strategi lindung nilai dari mereka sendiri. Namun, produk tersebut, obligasi dan derivatif, contoh utamanya di sini adalah lindung nilai dengan menggunakan seed rising rate atau RISE. RISE sendiri memiliki portofolio yang terdiri dari surat berharga Treasury AS berjangka 5 sampai dengan 10 tahun. Portofolio kontrak diberi bobot untuk mencapai target durasi portofolio efektif rata-rata negatif 10 tahun. Artinya dengan membeli RISE bersamaan dengan portofolio obligasi, RISE akan meningkatkan nilai dan mengimbangi kerugian akibat penurunan nilai kepemilikan obligasi
yang memiliki jangka waktu lebih lama. Dengan kenaikan suku bunga dari The Fed, investor pendapatan tetap sebaiknya mengetahui durasinya terlebih dahulu sebelum memilih metode ini. Ukuran sensitivitas harga obligasi bisa menjadi masalah besar bagi portofolio mereka, terutama jika mereka bersembunyi di obligasi jangka panjang dalam kondisi suku bunga rendah saat ini. Untungnya ada cara untuk menghindari hal risiko tersebut, di mana yaitu melalui dana sebelumnya bersama dengan dana durasi negatif obligasi AS. Wisdom Tree Cycle merupakan cara ideal untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko durasi. Untuk pemaparan dari materi ini, terutama terkait dengan lindung nilai, ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama bagi para pelaku transaksi falas untuk bagaimana melindungi risiko dari transaksi yang akan terjadi saat masuk kepada pasar falas. Sehingga duration hedging dengan beberapa metode yang sudah dipaparkan merupakan cara terbaik untuk bisa melindungi nilai dari suatu transaksi tersebut. Seperti yang sudah dipaparkan pada metode duration hedging. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan kepada Ibu Ika. Iya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Demikianlah penyampaian materi dari kami kelompok 7 ya, yang dapat kami simpulkan, meski kurang populer, derivatif pada dasarnya berperan penting sebagai sebuah instrumen keuangan. Peran penting itu terkait derivatif yang mampu melindungi fluktuasi harga aset. Hal itu bisa terjadi karena derivatif sebagai sebuah kontrak pembelian memungkinkan adanya harga yang telah ditentukan pada kontrak yang sudah dibuat. Meski demikian, di balik fungsi, manfaat, dan keuntungannya yang besar, tentunya tetap ada risiko di baliknya. Di antaranya volatilitas harga dan risiko keamanan. Dari itu, sangat penting untuk melakukan pendekatan yang hati-hati dalam perdagangan derivatif. Di antaranya, dengan memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang terkait dengan derivatif dan berkonsultasi dengan penasehat keuangan yang lebih kompeten. Perubahan nilai mata uang akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus bisa mengelola berbagai risiko yang timbul akibat perubahan valuta asing. Ya, semoga materi terkait derivatif dan lindung nilai ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Sehingga kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan dalam penulisan, ada kesalahan dalam penyebutan istilah, ataupun nama, ataupun kesalahan dalam penjelasan kami. Atas perhatian Bapak Ibu, serta teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, sampai jumpa
di persentase selanjutnya. Terima kasih. Selamat Terima kasih. malam. Selamat Ya. malam. Terima kasih. Malam. Selamat malam.